Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan rumus count, konta, dan juga count blank. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga perbedaan dari rumus ini. Jadi yang pertama di sini yaitu rumus count. Jadi fungsi dari rumus count di sini adalah untuk menjumlahkan data. Nah, misalnya di sini kita akan menjumlahkan karyawan yang ada di tabel di sini. Nah, kita klik di sini, kita masukkan rumusnya sama dengan count, buka kurung. Nah, di sini bila kita menjumlahkan karyawan dengan menggunakan rumus count, itu artinya kita harus memblok di range yang berisi angka, bukan huruf seperti di nama karyawan yang ada di sini. Jadi kita membloknya di range yang berisi angka atau di samping dari nama karyawan, dari range yang berisi penjualan di sini, kita blok seperti ini, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan untuk jumlah karyawannya ada 11 orang. Nah, di sini bila kita menggunakan rumus konta, kita ketik rumusnya sama dengan konta, buka kurung. Nah, di sini jika kita menggunakan rumus konta, misalnya untuk menjumlahkan karyawan atau menghitung data, nah di sini kita membloknya di range yang berisi huruf. Nah, di sini misalnya kita blok di range yang berisi nama karyawan, seperti ini, kita blok, lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk hasil penjumlahannya di sini sama di sini. Untuk jumlah karyawannya 11 orang. Dan jika kita menggunakan rumus count juga sama di sini, untuk jumlah karyawannya ada 11 orang. Jadi jika kita menggunakan rumus count ini, misalnya untuk menjumlahkan karyawan, kita harus membloknya di range yang berisi angka seperti ini. Nah, bila kita menggunakan rumus konta untuk menjumlahkan data, atau di sini kita akan menjumlahkan karyawan, nah kita memblok di range yang berisi huruf seperti ini. Jadi itu adalah perbedaan dari rumus count dan juga rumus konta. Selanjutnya yang terakhir di sini yaitu rumus count blank. Jadi fungsi dari rumus count blank di sini adalah untuk menjumlahkan data yang kosong. Nah, di sini misalnya saya akan kosongkan dulu untuk data penjualan yang ada di sini untuk beberapa karyawan tertentu. Misalnya di sini saya hapus. Nah, di sini untuk jumlah data yang kosong di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jangan teman-teman gunakan cara manual seperti itu untuk kita menghitung jumlah data yang kosong. Karena jika datanya ada cukup banyak, itu akan kesulitan sekali bila teman-teman harus menghitung secara manual. Nah, di sini kita menggunakan rumus count blank agar dia akan menghitungnya secara otomatis. Nah, di sini sebagai contoh di sini kita akan menjumlahkan karyawan yang tidak ada penjualan atau di selnya di sini kosong atau tidak ada angka penjualan sama sekali. Nah, kita akan hitung data yang kosongnya sama dengan count blank, buka kurung. Nah, teman-teman bisa blok di range di mana yang datanya itu kosong. Misalnya di sini di penjualan kita blok. Lalu teman-teman bisa tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk jumlah data yang kosong atau jumlah karyawan yang tidak ada penjualan di sini ada 4. Nah, contohnya di sini saya hapus di sini misalnya ada karyawan yang tidak ada penjualan tapi kita salah menginput datanya. Jadi di sini saya hapus. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk jumlah karyawan yang tidak ada penjualan di sini jumlahnya ada 5 orang. Nah, di sini juga teman-teman bisa perhatikan di jumlah karyawan jika kita menggunakan rumus count tadi, yang tadinya kita blok di range yang berisi angka seperti ini, untuk jumlah karyawannya itu juga ikut berubah. Yang tadi itunya 11 berubah menjadi 6, karena ada 5 data penjualan yang kosong. Jadi rumus count ini dia hanya menghitung untuk jumlah data yang ada. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini untuk rumus count blank ini juga bisa teman-teman blok di range yang berisi huruf seperti ini. Jadi contohnya di sini saya hapus contohnya di sini untuk nama karyawan. Ini hanya sebagai contoh saja, saya hapus seperti ini. Nah, di sini saya akan masukkan rumusnya sama dengan count blank, buka kurung. Nah, teman-teman bisa blok juga di range yang berisi huruf seperti ini atau nama karyawan. Nah, lalu teman-teman bisa tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk jumlah data yang kosong pada range yang berisi huruf atau nama karyawan itu jumlahnya ada 3. Dari sini 1, 2, 3. Nah, di sini untuk rumus konta ini juga ikut berubah untuk jumlah karyawannya. Yang tadi awalnya itu 11 berubah menjadi 8. Karena tadi jika kita menggunakan rumus konta, kita blok di nama karyawan seperti ini atau di range yang berisi huruf. Dan di sini ada 3 nama karyawan yang saya hapus sehingga datanya itu kosong. Jadi yang tadi awalnya itu 11 berubah menjadi 8. Oke, jadi teman-teman bisa mengerti fungsi dari ketiga rumus ini. Rumus count, kita menjumlahkan data di range yang berisi angka seperti ini. Jika kita menggunakan rumus konta untuk menjumlahkan data, kita membloknya di range yang berisi huruf seperti ini.
Dan untuk rumus count blank ini fungsinya untuk menjumlahkan data yang kosong, baik untuk di range yang berisi angka seperti ini, bisa juga untuk range yang berisi huruf seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Bila teman-teman ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bila teman-teman suka dengan video ini, bisa klik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.